Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winnie Cecilia, NPM 59, kelas Ekonomi 2019B, mata kuliah Makro Menengah. Di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Makro Menengah, saya memilih materi variabel agregatif, pengeluaran konsumsi, investasi, dan inflasi. Pengeluaran konsumsi. Pengeluaran rumah tangga dilakukan oleh seluruh rumah tangga dalam perekonomian tergantung kepada pendapatan yang diterima oleh anggota keluarga. Makin besar pendapatan mereka, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Pengeluaran yang dilakukan oleh konsumsi untuk masyarakat suatu negara atau dalam pengertian yang lebih ringkas disebut sebagai pengeluaran konsumsi swasta. Pengeluaran konsumsi atau private consumption meliputi semua pengeluaran rumah-rumah tangga, keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta, bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembelian barang-barang tahan lama yang baru, seperti mobil, pesawat, televisi, dan sebagainya. Selain bangunan rumah, tergolong sebagai variabel ekonomi pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pengeluaran konsumsi. Yang pertama, pengeluaran yang menunjukkan aset lancar, yaitu piutang dan saham, dan aset tetap, yaitu rumah dan tanah. Yang kedua, tingkat pendapatan. Dan yang ketiga, peningkatan pungutan pajak pendapatan akan mengurangi penghasilan yang akan dibelanjakan. Selanjutnya, investasi. Investasi adalah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dan investasi sebagai salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal real. Barang-barang modal real itu dapat berbentuk yang pertama alat-alat produksi seperti pabrik, mesin-mesin, dan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan perubahan nilai barang cadangan berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Investasi dibedakan dua golongan, yaitu investasi barang cadangan atau inventory investment dan investasi tetap. Adapun faktor-faktor atau penentu yang mempengaruhi investasi adalah yang pertama, pengharapan atau ramalan mengenai keadaan di masa depan. Yang kedua, perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, stok barang modal yang dimiliki. Yang keempat, pajak perseroan. Yang kelima, biaya penggadaan, pemeliharaan, dan operasi. Dan yang kelima, tingkat bunga dan efisiensi marginal modal. Inflasi. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga terus-menerus dari barang dan jasa secara umum. Inflasi juga didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Jenis-jenis inflasi. Inflasi tarikan pinjaman, inflasi desakan biaya, dan inflasi impor. Penyebab inflasi. Inflasi terjadi karena adanya tarikan permintaan atau demand-pull inflation. Inflasi terjadi karena adanya dorongan biaya atau cost-pull inflation. Dampak buruk dari inflasi, inflasi dan perkembangan ekonomi, dan inflasi dan kemakmuran masyarakat dan individu. Selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apa yang terjadi jika pengeluaran agregat lebih kecil dari penawaran agregat? Jawabannya, apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun atau keduanya terjadi bersama-sama. Untuk soal yang kedua, adakah hubungan antara investasi dan tingkat kemiskinan di Indonesia? Jawabannya, pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan adalah bersifat positif, yang berarti jika investasi meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Hal ini mengandung arti bahwa investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran di sulut tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Soal yang ketiga, apa hubungan antara inflasi dan investasi? Jawabannya, inflasi akan mengerus nilai uang dari waktu ke waktu, termasuk investasi. Oleh sebab itu, investor harus membeli produk investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih besar atau setidaknya
dengan tingkat inflasi. Dengan demikian, inflasi tidak akan berdampak buruk pada investasi. Untuk soal yang keempat, bagaimana hubungan antara investasi dengan pendapatan nasional? Jawabannya, investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional. Jika investasi naik, maka PDB akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saat investasi turun, maka PDB akan ikut turun. Dalam teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.